Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu izin bentar ya. Bapak Ibu, di malam hari ini, di malam terakhir kajian, karena minggu depan sudah memasuki taraweh, dan ternyata informasi didapatkan Persib eleh. Persib baru setengah main 1-0, bersyukur ngaji, da Persib nage eleh. Lamun Persib menangna 2-0. Kenapa ibu menang ngaji, Persib menang? Lamun ditargetkeun Persib eleh, Bapak Ibu menang. Berarti hiji-hiji. Persib eleh ngaji menang ngaji. Ayeuna lamun teu ngaji, Persib eleh ngaji henteu eleh 2-0, 2 menang kumaha Ibu. Nah Ibu, nanti insya Allah panitia akan mengumumkan jadwal yang khusus dilaksanakan di Ramadan ya, nanti aja. Nah Bapak Ibu, yang penting hari ini, malam ini kajiannya terakhir dan kita akan tamatkan misteri Ya'juj Ma'juj. Terus Bapak Ibu, mudah-mudahan ada umur, kita akan coba lagi 10 malam terakhir ya. Kita akan coba lagi mengintip, menjemput Lailatul Qadar, yang kajiannya kita mulai dari jam 11 sampai jam 3 lagi. Udah siap lagi fisiknya? Siap ya? Sing sehat. Kita akan mencoba lagi bagaimana merindingnya malam-malam kita lagi kajian, lagi zikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, orang lain lagi tidur, senang Pak nggak kebayar. Ya Allah, banyak teman, kemudian Bapak Ibu mendapatkan ilmu dan mendapatkan yang penting itu lebih baik Lailatul Qadar ya. Baiklah Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan melanjutkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemarin kita sudah merangkan di sini. Saya tidak akan ulang lagi Bapak Ibu. Nih saya ulang sedikit di sini. Tanda-tanda kiamat besar itu kata Rasulullah 10. Ini mah Pak, nanti sebetulnya saya udah buatan 10, ini udah lengkap semuanya. Dan ini Bapak Ibu yang ikutannya di Masjid Agung itu sudah tamat sebetulnya. Ngan biasanya ada sok poho baitana naon ya. Jadi yang ikutan di Masjid Agung Pak, ini sebetulnya dari yang 10 ini sudah beres. Dan saya mencoba berusaha untuk mengurutkan urutan. Jadi urutannya diurutkan Pak. Ya'juj Ma'juj ini sebetulnya bukan urutan pertama. Yang pertama itu Bapak Ibu Dajjal. Tapi karena banyak permintaan ini yang aneh ya, makanya saya bahas. Nah Bapak Ibu, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda ini muncul. Dan 10 ini kejadiannya berurutan, kemudian berdekatan. Dan kalau sudah lengkap yang 10 ini, maka selesailah kehidupan dunia, maka kiamat terjadi dan berganti menjadi padang mahsyar, yaitu hari kiamat. Maka di sanalah pertanggungjawaban amal dimulai. Nah, yang 10 itu ini bukan urutan, hanya penyebutan. Apa yang 10 itu? Yang pertama adalah kabut. Kabut ini Bapak Ibu terjadi global
terjadi seluruh dunia, bukan lokal. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang mengatakan Ustadz akan terjadi kabut dan hanya terjadinya di Indonesia, itu bukan tanda kiamat. Tapi ustad-ustad jok sok nyingsienan, jadi we kepanik semua. Bapak Ibu nih saya kasih teori, saya kasih Bapak Ibu kaidah. Lihat Pak, kalau Bapak Ibu berbicara masa depan, berbicara masa yang akan datang, satu kaidahnya, kalau Bapak Ibu melebih-lebihkan tapi Rasul tidak menyebutkan, maka itu Bapak Ibu bisa musyrik. Karena berbicara hal goib itu harus pakai dalil. Tapi kalau Bapak Ibu mengurangi sampai tidak percaya, maka kafir. Karena Bapak Ibu tidak beriman kepada adanya yang gaib. Salah satu yang gaib itu adalah hari esok, hari kiamat, surga dan neraka, hari akhir, itu semuanya gaib. Bapak Ibu tidak percaya, maka bisa jadi keimanan kita cacat di mata Allah. Makanya Pak, hati-hati kalau kita sudah berbicara masa yang akan datang, kita tidak diperbolehkan berbicara kecuali memakai dalil yang syar'i, yang sahih dan jelas. Paham Bapak Ibu? Nah, contohnya ini kabut ini gak terjadi lokalan Pak, tapi global, sedunia, tertutupi di dunia oleh kabut. Dan Bapak Ibu nanti ada angin semeliwir masuk ke umat Islam, ke hidung dan ke telinganya. Orang yang beriman meskipun punya imannya sekecil apapun, itu akan mati dengan angin itu. Pluk, merawat kabeh orang beriman mah. Namun apabila Bapak Ibu datang angin itu, kemudian Bapak tidak mati, Bapak tidak punya iman, berarti kafir. Nah, nanti ada pemisahnya itu mah. Kemudian Bapak Ibu lanjut, ada ada Dajjal dulu. Dajjal nanti kapan-kapan kita cerita. Kata Rasulullah, sebelum Dajjal besar bakal muncul dulu 30 Dajjal yang semuanya mengaku nabi palsu, yang mengaku semuanya nabi. Termasuk di Indonesia banyak yang mengaku nabi-nabi. Termasuk yang terakhir kemarin yang dari Cimahi itu jualan cendol. Kemudian sore-sore malam-malam dia ngimpi diberi wahyu, besoknya ngaku nabi, ameh jadi payu cendolna, jadi cendol nabi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, sebelumnya ada gerakan gapatar, gerakan apa-apa entar. Ibu panjanakeun ieu engke teh gapatar gitu teh. Ya. Itu juga sama mengaku nabi. Banyak Pak sebelumnya kata Rasulullah bakal terjadi orang-orang mengaku nabi, itulah dajjal kecil. Kalau sudah muncul 30, maka muncullah dajjal besar. Tah keur dirantai kieu nama dajjal nate. Bodog awakna. Siapa yang bertemunya? Tamim Adari, yang nanti di zaman Umar Tamim Adari ini akan dijadikan imam berdua dengan Ubay bin Ka'ab. Itu Tamim Adari itu dulunya Nasrani, ketemu dengan Dajjal. Di mana nanti kita cerita dan kita akan melakukan ekspedisi ke sana. Ya. Maka awili kaptennya, silakan nanti saya yang di belakang aja yang memberikan navigatornya, memberikan peta. Tapi abi moal ini tapi mah pekwe awili ya temannya. Kemudian binatang melata, ada yang mengatakan dabah. Tuh. Ini binatang melata ini. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Para ilmuwan sudah memprediksi bahwa emang suatu saat nanti bahwa matahari akan terbit di barat. Sekarang pun sudah mulai bergeser. Suatu saat mah nanti terbitnya di barat. Kalau sudah di barat berarti sudah tidak berada dalam porosnya, akan loncer, akan bertabrakan bintang dengan bintang, matahari dengan yang lainnya, akan terjadi kehancuran, udah pasti ya mah. Terus Bapak Ibu, turunnya Nabi Isa, ini juga tanda-tanda kiamat. Ada dua penafsiran nanti, ada yang mengatakan Nabi Isa sudah meninggal dunia, ada juga yang belum meninggal dunia tapi suatu saat akan turun.
Nanti kita cek mana yang paling kuat, apakah Nabi Isa meninggal dunia, nanti turun lagi itu mahal Allah, atau juga sekarang belum meninggal dunia. Terus saya akan buktikan bahwa Nabi Isa itu seorang nabi bukan Tuhan, dan Nabi Isa ini menikah, nikahnya pun poligami. Tuh aneh. Biasa naon? Karena kebanyakan orang-orang menganggap Nabi Isa itu tidak menikah. Dan ini dianut oleh Nasrani, makanya orang Nasrani yang menjadi pendeta dia tidak menikah karena dianggap pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu tidak menikah karena Nabi Isa pun tidak menikah gitu. Nah terus terjadi 3 longsor, 3 gempa bumi. Yang pertama di bagian barat, yang kedua bagian timur, dan yang ketiganya adalah khusus di Jazirah Arab. Maka nanti Rasul memberikan solusi, jangan terlalu banyak ke pantai, jangan banyak main ke perkotaan. Tuh ulah sering ting di kota, ulah sering ke pantai, tapi sering di mana? Di pegunungan. Nanti bahaya. Terus terakhir orang-orang sudah merasa tidak aman di dunia ini, mereka pergi ke Yaman. Mereka beranggapan Yaman kota penting. Maka tiba-tiba api datang meletus di Yaman, dan api itu aneh. Api itu akan menggiring manusia. Ketika manusia tidur, api ini pun ikut diam. Tapi ketika esokannya, api ini ngegedur deui, manusia pada takut, kemudian diikuti terus. Iya api ngudag-ngudag gue terus, mual Pak, mual ngancurkan, tapi ngudag-ngudag terus. Dan emang tugas lagi buat menggiring manusia. Nah akhirnya mereka ke Palestina. Nah ketika di Palestina, mereka yakin aman, tiba-tiba langitnya belah, dunianya hancur. Makanya padang mahsyar di bumi itu adalah di Palestina. Makanya Palestina membakal air bika kiamat, tak itu atuh. Oh. Tos cukup sakitu tamat tuh. Depan 10 diterangkan namanya Pak. Jadi Bu, daerah yang akan terakhir dimusnahkan Palestina. Nanti Ibu Ka'bah hancur. Oleh siapa Ustadz? Oleh orang Afrika yang berkulit hitam krempeng, bawa martil sorangan. Gagah apa bawa sorangan datang takol tak berusut beres. Kenapa ada? Karena waktu itu mulai sholat Pak, mulai ibadah haji. Ibadah haji terakhir itu nanti Nabi Isa. Tak ibu-ibu, bapak-bapak yang belum punya kesempatan ibadah haji, tenang, kayak ayat kloter terakhir yang Nabi Isa. Yang Nabi Isa, tapi syaratnya lawan Dajjal heula, lawan Yajuj Majuj heula, karena itu urutannya. Atas itu Nabi Isa hidup 40 tahun, maka Nabi Isa akan melaksanakan ibadah haji terakhir. Sesudah itu tidak akan lagi ada ibadah haji, kemudian orang-orang pada kafir mulai sholat, makanya wajar lamun Ka'bah lagi dihancurkan. Sieun Pak ieu mah. Bapak Ibu pernah ningali preman? Nah, akhir zaman nanti preman pang buruk-burukna, pang bengis-bengisna. Mun aya preman hari ini itu mohon maaf tai kukuna Pak dibanding dengan preman yang masih akan datang. Sieun Pak, geus tidak beragama. Mudah-mudahan Bapak Ibu mah teu ngalaman. Bapak Ibu teu ngalaman. Usah dimasa hoyong ngalaman kiamat, kata Rasulullah, seburuk-buruknya makhluk yang mengalami terjadinya kiamat, karena mereka semuanya kafir. Orang beriman mau nyaksian kiamat, hoyong ngalaman. Pernah ngerasakan gempa 7,3 Tasikmalaya? Gimana rasanya? Oyag? Sieun? Kecil. Nanti mah kiamat mah bisa jadi miliaran getarannya. Yang 7,3 wae terus kumaha? Panik engke mah Pak oyag nage miliaran Pak, skala Richter nage. Apa yang terjadi? Quran surat Al-Hajj menerangkan, ketika terjadi kiamat maka orang-orang berjalan seperti jalan anu mabok, padahal mereka tidak mabok. Bakat ku oyag jalan gigituan, alah rieuh Ibu, sieun. Tos lah mending mawat ayeuna we. Tuh, ayo maut ayeuna mung segera. Nya bade. Sok atuh doakeun ayeuna. Dia lamun Bapak Ibu maot ayeuna, malam ayeuna ini di masjid ini insyaallah pada nyolatkeun. Lain amin ayeuna.
Siap. Sok atuh. Nah, Bapak Ibu, dulu ada yang beranggapan bahwa Yajuj Majuj itu adalah, mohon maaf, Yajuj Majuj itu satu raksasa, enggak. Wajahnya seperti ini. Kemarin baru diterangkan, baru di tempatnya, belum fisiknya. Nanti saya terangkan fisiknya. Nah, ini silsilahnya. Tuh, Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya 10 abad, 1000 tahun. Dari mana Bapak Ibu Yajuj Majuj teh? Dari sini. Nabi Nuh punya istri, Ibu, namina Waligoh. Istri Nabi Lut Waliah, ibu Watiti Watiah, Watir Deah. Jadi Ibu, Waligoh punya anak 4, meninggal 1, yaitu Yam. Yam lahir di daerah Kanaan yang kita kenal dengan istilah Kanaan. Makanya orang sebut si Kanaan. Padahal itu teh nama daerah, nama aslinya Yam. Nih tuh. Maka ketika Yam meninggal dunia diterjang banjir, maka sisa anak Nabi Nuh 3 yang hidup. Yang pertama Sam, yang keduanya Ham, yang ketiga Yapis. Sam akan menurunkan bangsa Arab. Para nabi semuanya dari Sam. Ham akan menurunkan bangsa Ethiopia, dan Yapis akan menurunkan bangsa Mongol. Kemudian bangsa Ya'juj Majuj dari sini, termasuk Indonesia dari Yapis. Jadi Ibu langsung ngaku-ngaku di turunan Ibrahim. Indonesia itu Melayu itu ayana di anak yang ketiga di Yapis. Kemarin udah dijelaskan nih. Nih. Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu turunan dari, tapi katanya di YouTube tidak ada. Ada sekarang enggak? Udah ada. YouTube ada. Oke. Nah, Bapak Ibu, anak yang pertama Gomer, dan Gomer ini menurunkan salah satunya adalah Indonesia. Kemudian Ma'juj nanti menikah di satu komunitasnya, melahirkan Ya'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj dari sana tuh. Berarti orang teh jeung Ya'juj Ma'juj teh sepupu jauh. Iya, sepupu tuh. Indonesia jeung Ya'juj Ma'juj. Ini semuanya dari sini, Pak. Udah. Bapak Ibu teu kudu diapalkeun. Geus si Quran we mah. Apalkeun mah. Ya. Nah, ini Ibu tuh. Udah kemarin ya. Nah, di sini kita coba lagi, Bu, kita hafalkan lagi, lihat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Zul itu artinya yang, Karnain, karena itu artinya tanduk atau kekuasaan. Ain artinya 2. Jadi Zulkarnain itulah raja yang mempunyai 2 kekuasaan, 2 tanduk. Tanduk di sini artinya kekuasaan, yaitu timur dan barat. Zulkarnain. Maka Ibu, di dunia ini ada 4 raja hebat, 2 beriman, 2 kafir. 2 beriman Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Sementara yang kafir, yang hebat luar biasa Namrud. Kemarin sudah dikatakan orang pertama kali yang suka merayakan ulang tahun anniversary eta Namrud. Berarti bumi Ibu merayakan ulang tahun eta teh incu Namrud. Osok tara. Awili incu Namrud tah. Nusok anniversary pernikahan 2 hari Namrud teh, Pak. Nanti diikuti oleh generasi seterusnya Fir'aun. Nanti masuk ke Yahudi, masuk ke Nasrani, diikuti oleh kita. Anniversary wae urang teh. Nah, itu Bapak Ibu. Terus yang keduanya Nebukadnezar, Buhtanasir bahasa Indonesia, bahasa Arabnya.
Ini raja bengis luar biasa, memporak-porandakan tentang Israel dan Palestina, porak-porandakan oleh dia. Raja hebat Pak, tapi kafir. Si Fir'aun termasuk Pak. Si Fir'aun mah kalau raja pang badagongna tak eta tak kita tuh. Menguasai hanya Mesir, Namrud masa dunia. Bapak Ibu tahu kalender? Salah satunya si Namrud ikut campur. Kalender Masehi yang hari ini Bapak Ibu kita kenal, kalau ditelusuri ke atasnya itu Namrud. Di zaman Namrud Pak ilmu pengetahuan sudah masuk. Maka si raja pikas belen Pak mengaku Tuhan, Allah utus prajuritnya, Allah utus tentaranya yang bernama Lalat. Asup kena irungna nempel Pak puluhan tahun bersin teu bisa. Nempel ngaguru tua itu sepotong ngagulung di otakna. Pusingeun akhirnya dia dengarkan itu karena tembok ber gitu kan, dia mati hina dengan seekor lalat. Dan Namrud ini Pak diabadikan patungnya ada di Irak. Nah mudah-mudahan suatu saat kali itu ningali balad bapak Namrud tinggal sapotong, tinggal aja Pak. Dan ayat tempat orang mah kapungkurna tempat perapian yang dibuat oleh Namrud untuk membakar Ibrahim ayatnya di Irak. Nah si Namrud ini Bapak Ibu kata istrinya sekaligus ibunya, Namrud itu orang paling kacau, menikahi ibunya sendiri, namanya Semiramis. Ternyata Namrud ini adalah cucu dari Ham tuh, dari anak Nabi Nuh. Nah terus gitu Bapak Ibu, ketika Namrud meninggal dunia, kata istrinya Namrud itu nggak mati, dia abadi dan dia suka hinggap di pohon-pohon yang disebut dengan nama pohon evergreen yang diabadikan oleh Nasrani menjadi pohon Natal. Oh, baik, apa lagi tanaman we. Nah untuk persembahan ke Namrud maka dulu bayi suka dibunuh, kepalanya simpen digantungkan di pohon-pohon, anu aina jadi angpau. Anu lamun di pohon Natal anu barodas, aya bola-bola, dah dulu mah kepala bayi eta teh. Ibu gaya deh, hayang dipoto na cenah dekat pohon Natal gawe atuh da. Kita mah apal sejarah nah tuh dah, ternyata gini ngeri. Orang Nasrani wae, orang Kristen asal di sini ngomong nanon pohon Natal itu tidak ada asal-usulnya dan ini bid'ah, cek orang Nasrani tak ngomongna. Jadi orang Nasrani gini apalan bid'ah apanya? Orang Nasrani berkata pohon Natal itu adalah bid'ah, ajaran yang tidak pernah ada di Nasrani, diada-adakan Pak ku sekulerna. Tuh, komo kurang diturutan dia gawe na teh ya. Terus lanjutin Pak. Tuh, Zulkarnain, katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain ini di muka bumi. Dan kami kata Allah telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu dengan mudah dagara gagah Zulkarnain teh. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenam matahari di sebelah barat, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ segolongan umat. Maka kami katakan, hei Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Allah, lalu Allah mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami perintahkan kepada Zulkarnain untuk mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia pun Zulkarnain menempuh jalan yang lain hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbit matahari ke sebelah timur tuh. Jadi bolak-balik pak timur ke barat. Dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi. Artinya apa? Teu aya rumah-rumah acan. Berarti nembrak, Pak. Kebayang teu panasna. Nah, kemudian tuh demikianlah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian Zulkarnain menempuh suatu jalan yang lain hingga ia sampai di antara kedua gunung. Tadi dia Bu penting nanti. Cirian Bu. Jadi Zulkarnain itu berangkat ke satu kota, ke satu negara yang di negara itu terdapat dua gunung. Nah didapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum
yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ini suatu kaum yang tidak memahami pembicaraan, bukan Ya'juj Ma'jujnya, tapi orang yang meminta bantuan ke Zulkarnain. Kartos teu? Hati-hati bisi salah paham. Cenah Ya'juj Ma'juj kalau ngomong terjelas lain Ya'juj Ma'juj yang tidak jelas mah. Ada satu kaum yang berada di belakang gunung dan dia minta bantuan kepada Zulkarnain. Tah si penduduk itu teh kalau ngomong nggak jelas. Tapi Zulkarnain mah ngartieun bahasa eta teh. Kartos teu? Tuh. Hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka?" Zulkarnain berkata, "Udahlah, nggak usah dibayar, kami mah bayaran kami hanya dari Allah." Paham? Tapi sok atuh bantuan. Naon bantuan anak? Sok tuh dengan kekuatan manusia. Berarti teu aya unsur jin. Teu aya unsur setan, teu aya ieu mutlak buatan manusia. ITB sampai hari ini nggak bisa buat ini. Jago apa ya Zulkarnain mah emang anugerah tuh. Nah, bapak-bapak yang mau penelitian S2, S3 tolong Pak teliti. Zulkarnain sakolana di mana? Terus teknik naon, Pak? Sampai dia bisa membuat ieu benteng kokoh nepi ka ayeuna. Campurannya besi jeung tembaga. Ya tuh, tili. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku dapat membuatkan dinding penghalang mereka. Berilah potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung. Berarti naon? Bentengna setinggi puncak gunung. Mual aya apanya gagahnya Zulkarnainnya. Puncak gunung kebayang anggaplah gunung Galunggung we heula atuh. Sok aya moal anu nyeun dinding sakitu atuh. Moal aya Pak gagah ieu mah. Komo ieu mah puncak gunungnya ada di luar negeri. Puncak gunung yang tinggi banget dia terus Pak truk ada mal gitu. Nah, kemudian lanjutkan Pak. Tuh sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dan Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Maka ketika besi itu sudah merah seperti api, dia pun berkata, "Beri aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi itu." Maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ieu dinding adalah rahmat dari Allah. Maka apabila janji Allah telah datang, maksudnya kiamat, maka Allah akan menghancurkan luluh lantah ieu tembok teh, dan janji Allah itu benar." Berarti Bu emang dihancurkan lagi ku Allah. Sok keluar gitu. Dia emang diizinkan Ya'juj Ma'juj keluar. Nah, kami biarkan Ya'juj Ma'juj itu di hari itu berbau dengan satu sama lainnya dan kami tiupkanlah kiamat. Tos beres. Berarti Ya'juj Ma'juj emang makhluk yang disiapkan oleh Allah untuk keluarnya di akhir zaman mendekati kiamat. Nah, iya Bu, makhluk ieu teh hayangeun keluar ti ayeuna teh. Aya peneliti Bu mendekati karena benteng eta semuanya merinding Ibu. Ada mendengar suara jeritan di bawah gunung ieu. Aya panutas meneliti itu ngan hawana alim Pak. Sieun ku Allah dibuat angker Pak. Pas kadinya teh aya suara jeritan-jeritan, hayang keluar. Terus ya Pak, babadu gua mata kalinya isieun balik deui terjadi Pak. Renyak Bapak Ibu, walapinu. Kata Rasulullah, bandingannya makhluk kita mah satu seperti ini, tapi Ya'juj Ma'juj mah 1000. Itu. Lamun ayeuna kita 2 miliar meureun manehna mah tali kan 1000 deui 2 triliun meureun. Itu Pak. Dan dia akan turun sebentar lagi dan mohon maaf Pak, ketika ini turun apa kata Rasulullah? Siga budak anu keur sakola di dalam kelas, di luar aya ibuna kumaha sok. Ini iya budak keur sakola. Tiba-tiba bubar terus ningali ibuna di luar kumaha? Mama, nah gitu atuh. Gitu Pak, siga nyiruan. Dan Ya'juj Ma'juj Pak tidak kenal siapapun. Barang siapa yang menghalangi keinginan dia, maka tak sungkan-sungkan paehan langsung. Dan Ya'juj Ma'juj pernah minum Ibu, pernah minum lautan,
cai dina sungai itu habis bakat usarakahna. Maka orang-orang berkata, saya mendapati da sungai ieu teh baheula mah pinuh caina, tapi ketika ia maju datang itu habis. Artinya naon Pak? Serakah. Termasuk ke oni modern kan modern ke minyak bumi habis oleh dia, barang tambang habis oleh dia, tak gitu Pak ya maju dia. Ya maju mah Pak mainannya ekonomi. Kalau dajal mainannya tauhid cak gitu eta. Kira-kira we imah, ibu bakal eleh ku ekonomi, bakal eleh ku tauhid. Wajah-wajah duitnya atau gimana Bu? Bapak Ibu kan ngomong lagi kelaanan kudu ngagadekeun akidah mah gitu kan, mungkin Bapak Ibu kuat, tapi kok ekonomi mah oyag Pak. Orang hijrah atau boga duit mah oyag. Ya Allah, atuh ya lah semeng jiga baheula deui tuh balik deui ka baheula. Bener Ibu. Ku ekonomi mah oyag Pak, digadekeun akidah ge suatu saat mah. Tah Yajuj Majuj mah mainnya Pak dengan naon? Dengan ekonomi. Bubukeun Pak, nepi ka ketergantungan ka Yajuj Majuj. Dajjal mah bab akidah. Yang paling dasar Dajjal naon Pak? Kata Rasulullah, Dajjal 3 tahun sebelum kedatangannya maka Allah akan uji. Manusia akan Allah turunkan hujannya 2/3. Tahun kedua 1/3 cai. Tahun ketiganya tidak ada air setahun. Tidak akan ada air setahun Pak. Manusia itu akan mati semuanya, hewan-hewannya. Hewan mati, tumbuhan mati, air teu aya. Walah terus ya, para sahabat bingung. Rasul nanti kami makan apa? Makan kalian itu makannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hanya dikir makanannya. Bergelimpangan Pak manusia teh. Bakat ku lapar tayak mamun garing ieu teh Pak. Terus kitu kumaha? Maka Dajjal tampil turun. Dan Dajjal berkata, "Kamu ingin apa?" "Aku ingin air." Maka Dajjal berkata, "Aku akan turunkan air hujan, tapi sembahlah aku." Maka mereka pada menyembah Dajjal semuanya. Dan Dajjal berkata, "Turunlah hujan." Maka dengan izin Allah hujan turun sebagai ujian. Kumaha laun kitu. Itu bab Dajjal. Di mana ayana? Di dadaha. Terus nanti loh Bu. Ya Bu, siap. Lanjutkan Bu ya. Tuh, Teli. Sesungguhnya kalian berkata, iya teh kieu cerita Bu, neri bisa Ibu yang terang katanya, da itu kunaon nyambung ceritanya kan cuma kita munculnya di sini. Iya teh kieu Bu ya, ketika umat Islam geus ngalahkeun Dajjal, hore, sudah tidak ada musuh. Tah kitu atuh cerita ayat ieu teh Pak, hadis ieu teh. Hore, menang. Cek Rasul itu, umat nanti masa depan atau heun kita ketika sudah mengalahkan Dajjal, dianggapnya tidak ada musuh lagi. Karena pusing teu. Wajahna saya beda pek. Anu melohok kitu ngarti beda. Ibu ngartos teu? Naon? Dajjal cenah. Jadi hadis ieu mah Ibu berbicara umat Islam di zaman Nabi Isa nanti sudah mengalahkan Dajjal. Dajjal mah dipaehan, Pak. Nah, ketika sudah dimatikan, orang-orang berkata kieu, alhamdulillah, enggak ada musuh lagi gitu tuh. Cek Rasul teh teu kitu, udah ceritana gitu tuh. Maka ketika mereka mengatakan kami sudah tidak musuh, justru akan datang musuh lebih berat daripada Dajjal gitu cek Rasul teh. Ieu hadisna teh. Tuh, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj Ma'juj. Lihat cirina bermuka lebar. Tinggal Ibu mat lamun kita bibina. Ayat tadi dia gitu. Kemudian bermata sipit, mohon maaf tadi dia ayat teh. Nah, siap-siap ya. Kemudian berambut pirang, Ibu bukakan gerak kerudung nak kabeh pirang geura ya. Nah, itu ya. Oh, hidung siap. Tuh, jadi kalau satingalinya berambut pirang, matanya kieu dan dieuna kieu tah. Rambut pirang. Sok we tingali we gigireun kitu teu. Tah lamun gigireun aya nu kitu berarti saha? Dayanya
aman udah. Berarti emang teh aya di dieu mah tenang we. Tuh rambut pirang, dan mereka akan datang di setiap arah. Wajah-wajah mereka itu seperti tameng dilapisi kulit. Maksudnya kieu Bu ya. Nah gitu wajahna. Kewe tingali saha nu kitunya. Nah Bapak Ibu, disinilah lokasinya. Teu kudu dipoto da moal ka ditu ieu. Tenanglah, sabarlah. Di mana posisi ieu teh atuh? Engke orang cek. Ya Ibu. Ieu dipoto lewat angkasa, lewat udara. Ini bentengnya. Tuh, Bu, sieun ka dieu ge tah area inilah area Ya'juj Ma'juj teh. Di sana itu jurang. Ya'juj Ma'juj teh di jurang ieu ayeuna. Jadi mau bisa naik, mau bisa keluar nih, nggak sih dikepung gitu tah. Ustad aya mati, tapi kan rumusnya kemana? Ketika Ya'juj Ma'juj mati satu, maka lahir 1000. Beranak pinaknya cepat. Dirinya teh kebayangkan geus bau bangke, kuburkeun, datang diaranakan gitu terus. Nah ini lokasi penjaranya Ya'juj Ma'juj. Di mana Ustad ini adanya? Nah, nyali. Nah, di sini Bu. Berada di negara Turki. Tuh, ayo ulang suka yang mereka Padokia wae atuh danya. Bu, di negara Turki, Bu. Berbatasan masuk Asia Tengah, berbatasan oge dengan sebelah barat dan utaranya Cina, makanya wajah-wajahnya kada itu. Kirgistan, wajah-wajahnya kada gitu semuanya. Uzbekistan, negaranya Bukhari itu. Kemudian Kazakhstan. Dan ternyata tan itu teh asal usulnya di negara pecahannya Soviet. Itu. Berarti posisinya teh aya di dieu tah. Oke, Ibu tinggal cek ketika ke daerah ieu, cik aya teu anu temok dijieuna tina besi jeung tembaga, anu eta besi jeung tembaga teh jangkungna teh nepi ka puncak gunung. Paham? Bakal aya moal ieu. Gaib teu? Nah, gaib, henteu gaib atuh. Malaweung nya kela nonton la Persib cik menang teu atuh. Eleh 2-0 tuh geus lah. Malaweung wae atuh da. Gaib teu ieu temok. Apaan teu gaib? Apa tadi? Ieu temok aya teu? Aya. Ya nyata. Nyata. Gaib henteu. Pan tadi ge aya jalmi pernah ka ditu. Kunaon? Aya di mana? Di situ gede, jauh-jauh teh. Geus puguh Turki. Ya Bu. Jadi si benteng ieu aya teu? Aya, nyata. Nyata mah nya tidak bohong. Apaan tadi ge? Maka Allah gaibkan. Pan teu kitu atuh. Malaweung nya. Pan tadi ge, bantulah aku dengan kekuatan manusia dan cor. Berarti kan kabayang teh ke Nabi Zulkarnain kan juga bangun. Berarti kan nyiapkeun perapian, nyiapkeun tembagana, nyiapkeun besina. Ustad ari eta si penduduk eta meuli besi ti mana? Ti toko pengkolan. Nyalain atuh berarti naon? Negara itu teh diprediksi seueur besina, seueur tembagana, kitu atuh logikana. Nah kita tinggal cek di dunia ieu negara anu besinya banyak, kemudian anu tembaganya banyak, terus pendudukna ngomongna teu jelas di mana, kitu atuh. Sehingga Bapak Ibu nantinya da Quran teh tadi jelas mah teh namun urang teliti mah aya hiji penduduk ngobrolnya teh teu jelas. Tadi kan cenah kan Nabi Zulkarnain mah ngartieun kana bahasa eta orang. Terus si orang ieu teh beradanya teh di belakang 2 gunung kartose. Terus orang ini bilang, ya Zulkarnain, si Ya'juj Ma'juj teh ngaruksak, bentengi aku dengan dia. Maka kata Zulkarnain, sok atuh bantuan aku kadikeun besina, urang duruk heula ieu besi cenah meleleh. Terus kitu urang cor dan kita buat dinding setinggi puncak.
berarti nyata teu. Terus gitu orang cor selaku tembaga dan iya benteng aya ngan tapi iya bentengnya bakal hancur ku Allah dihancurkan lagi khusus karena mereka sudah dipersiapkan di akhir zaman karena nah terus Bu ya maksudnya tiap pagi datang bersama pemimpinnya bawa alat takol takol kemudian naon bolong setelah bolong aduh capek keburu maghrib peting teing ya pulang deh ketika dia pulang maka benteng itu kembali rapi kemudian besoknya ya datang yang rombongan takol bocok salit aduh capek ya keburu maghrib balik deh besoknya utuh maka ketika dia ngomong cik insya Allah orang bolongan isu mah tak pas dia maju ngomong insya Allah maka pasti takol maka benteng eta kata Rasulullah di zaman aku sudah seperti ini bolongnya berarti ngabolongan ageng teh ageng berarti lawan hari ini Rasul dengan kita kan 14 abad nih jaraknya sekarang berarti ngagengan teh lamun tiap ditakol gitu trek molongo kira-kira aya mau asa awakeun ayeuna lamun aya kalaluar teh bisa bersembunyi teh berbaur teh bisa jadi hari ini berbaur Pak ketika sudah berbaur diperiwitkan ku Allah eta dindingna keluar semuanya baru dirinya teh habisin semua manusia yang ada di muka bumi ini kan kita sombong Pak Majuj teh manusia di bumi sudah takluk kepadaku semuanya apa kata Majuj yuk kita serang penduduk langit sekarang mau terus serang Pak maka panah karena ka langit-langitkeun ingin mengalahkan pasukan Allah di langit namina malaikat maka Allah mengatakan balik deh tanah kenapa balik deh panah balik deh terus gitu iya bergong tinggi lewat teh tiup ku Allah teh jadi kena ulat ulat pas dunia datang asukan leherna dimakan lagi ku ulat Pak ya maju maut lagi Nabi Isa masih mundur Pak pasukan Nabi Isa teh yang ya Dajjal mah Nabi Isa nyerang paehan Dajjalna jeung maju Bapak mundur ka gunung Tursina ya Allah nggak kuat iya jelema teh bengis teuing ieu jelema loba teuing nggak bisa mundur terus bilang ya Allah bantu aku ya Allah ieu mah jelema teh edan teuing maka Allah turunkanlah tentaranya dari alihkeun lagi ku Allah ya maju mah Bapak ayeuna lamun hirup jeung Nabi Isa siap teu lah mending ayeuna we maotna atuh tuh lewasnya atau tengarti abi tadi tengarti kira-kira ujung teh lanjut Pak ya tuh tingali orang-orang terangkeun we ayeuna dari itu cenah bahwa Ummu Habibah teh anaknya Abu Sofyan yang dinikah ku Rasulullah si Abu Sofyan teh dulunya musuh Rasul masuk Islam di Futuh Mekah maka dia punya anak sanamina Ummu Habibah sanami aslinya Habibah sing ya Ummu Habibah itu nama aslinya Romlah teu kudu make ece tuh udah jadi sekeri wae nya Ramlah namina teh sok diheureukeun wae ulah sok heureuy Ramlah ini maka dia punya anak Habibah jadi disebutnya Ummu Habibah ya. Nah kemudian Bapak Ibu Ramlah ini dinikah ke Rasulullah engke Ummu Habibah jalan-jalan ke gereja pas jalan-jalan ke gereja Rasul nah cenah di gereja mah banyak patungnya gitu itu iya ceritana banyak patungnya maka Rasul bersabda iya karena orang-orang Nasrani kalau ada orang suci orang baik mereka menjadikan patung diurangi kan gitu mun aya berjasa buat patungna mirip Nasrani atuh tenang geus mirip atuh urang mah eta teh panu asup ka gereja teh Ummu Habibah tuh nah Ummu Habibah binti Abu Sofyan telah mengabarkan kepadanya bahwa Zainab binti Jahsy istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya tuh ia berkata pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dalam keadaan takut ini tubuh Rasul gesieun dan wajah beliau pun memerah maka beliau mengucapkan la ilaha illallah para sahabat kaget
Rasul kenapa? Ujug-ujug wajah merah, terus siganusieun, kemudian mengatakan la ilaha illallah. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, celaka bangsa Arab. Naon keburukan sudah mulai mendekat. Apa ya Rasulullah? Benteng Ya'juj Ma'juj telah jebol. Di zaman Rasul benteng Ya'juj Ma'juj telah jebol seperti ini. Tah di zaman Rasul geus bolong cenah. Tah eta teh Rasul nyarios ieu teh 14 abad yang lalu. Benteng Ya'juj Ma'juj telah jebol. Berarti kebayang teu ayeuna ngagedeanana tuh. Nah, Rasul tinggali mana? Jana bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diminasakan ku si Ya'juj Ma'juj teh sementara di antara kami aya orang-orang soleh?" Iya. Naon Bu? Geus teu ngaruh. Lamun kekejian geus menyebar di mana-mana. Ayeuna kitu teu? Ari kekejian teh berarti naon? Pembunuhan di mana-mana, zinah di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Kita sudah seperti itu nggak hari ini? Berarti Ya'juj Ma'juj teh sudah mulai keluar karena karakter Ya'juj Ma'juj mah ngaruksak. Tuh geningannya sok ekumaha. Pan dia karakter ngaruksak. Teruskeun. Tuh udahnya. Nah, ulang terus ieukeun lah. Tuh. Tinggal Ibu, orang bahas. Maka tuh Ya'juj Ma'juj mereka melobangi ieu dinding, ieu tembok teh hari demi hari tuh. Hingga ketika mereka hampir saja melobanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, "Aduh capek, yah isuk dewe kita akan melobanginya." Maka Rasul bersabda, lalu Allah mengembalikannya eta benteng teh kokoh kembali tuh. Nah kemudian pas suatu saat besoknya datang deui, maka kitu deui. Nah ketika pemimpin mereka berkata insya Allah tuh dengan izin Allah kita akan melobanginya, dan dia mengucapkan kata insya Allah. Nabi bersabda lalu mereka kembali sementara tuh benteng tenutup deui. Nah tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan, akhirnya mereka dapat melobanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia. Kemudian mereka meminum air dan manusia lari daripada itu. Tinggali pan hayang minum, geus minum habis semua. Datang ke laut beakeun lautna, datang ke danau beakeun danauna. Itulah Ya'juj Ma'juj ketika keluar dina penjarana. Ibu tuh siap? Kumaha nasib anak urang? Itu Pak yang jadi masalah bukan bapaknya. Bapak mah anjing pagi teu maot. Anak orang menjadi masalah mah. Anak orang teh bakal kuat moal agamana, anak orang teh bakal kuat nggak menghadapi musuh yang seperti ini. Ya, teruskan Pak. Tuh. Hingga apabila tembok Ya'juj tuh Quran ini makomo. Hingga apabila tembok Ya'juj Ma'juj ini telah hancur dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Berarti naon? Pan di gunung tadi kan? Kanap. Teruskan. Tuh, dan mereka keluar menuju manusia, maka mereka mengambil air dan manusia pun lari menjauhi mereka. Dasieun atuh Bu ieu mah. Mereka melemparkan panah-panah ke langit. Maksudnya ieu geus kabeh geus sarieuna mana jelema nu kuat teh cik urang lawan langit ge kitu Bu ieu teh. Nah, lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata cenah tuh, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang berada di langit." Alah, penduduk langit jauh nanaonan. Maka tuh Allah bersabda, Allah mengeluarkan tentaranya yaitu berupa ulat. Kayak Bu aya di Musa Nabi Isa keteng. Nah, mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka, maka beliau bersabda, Allah menghancurkan mereka dan rob Allah jatuh. Dan demi Allah kata Muhammad, sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk. Naon Bu? Pan kita sadunia teh Bu, itu kita bangkai Ya'juj itu kita. Bu sadunia teh bangkai. Nabi Isa teh Bu kita mau tiasa apa? Pan Nabi Isa masieun Bu, nyumput sareng umat Islam teh. Terus kitu mah pas dia baju maot sadayana, sadunia ieu teh teh aya sajengkal oge kecuali bangkai.
lempang ka beneran tutup padahal serap. Aduh, serap. Ditutup yang dicabut ke si amgeur. Nah, nira Ibu. Nah, terus kitu mah ya maju Bu. Maka gagah Nabi Isa mundur sieun, maka kata Allah turun ulat. Ulat Ibu trek ka dieu tah di siga pasukan Abroha tuh. Anu ku gajah, ku gajah deh. Anu ku burung. Nah, ieu mah ku ulat. Terus maot sadaya Bu. Tah ieu teh Nabi Isa teh turun. Ya Allah, teu bisa mapah ya Allah. Ieu teh bangke kabeh Bu. Jadi aya ke tah nicak kitu teh aya tanah nu kosong, bangke sadunia. Terus kitu kumaha? Ya Allah, teu kuat ieu, maka Allah mengutus naon? Burung. Lain burung unta, Pak. Burung anu leherna sagede onta. Lain burung unta. Burung anu leherna teh sagede onta, burung unta. Ngapung Pak, kemudian dia mengambil mayit jenazah, pok ambil gitu, tapi daging didinya caloplok. Maka kata Nabi saya, ya Allah hanyir tekuat sadunia teh Pak, geus hanyir kumaha? Ya Allah abi tekuat ya Allah ngameuna, maka Allah turunkanlah hujan badai, hujan badai. Terus kitu eta Pak banjir, kemudian eta si Yajuj Majuj bangkitna teh aya leungit. Nah Nabi saya turunlah ti gunung Pak. Kehidupannya teh 40 tahun dan orang-orang nya yang sedekah hoyong tapi non geus teu aya nu narima. Tah ieu ceritana teh. Oh. Hayang duit teu? Tangge hirup di dieu. Orang-orang pada bersedekah, tapi teu aya nu nampi kunaon sok kabina ros. Lain sejahtera. Lain sok kunaon. Karena mereka sudah tahu esok lusa kiamat. Jadi Pak, duit teh geus artina bisa erek urang mah teu perlu, urang mah perlu negah yang surga. Geus teu perlu sanu narimana? Da jelema geus sakitu-kituna. Nampi ek naon? Keur kanggo abi we, da kanggo naon? Alam dunia lagi geus rata kabeh. Alpamat eueuh. Apaan tadi geus hancur kabeh. Duit ieu keur naon atuh? Sedekah ka saha? Teu nampi. Abi yang sedekah, abi ge sedekahkeun duit ieu. Geus teu ngaruh Pak. Kenapa? Orang-orang tuh geus berpikiran anjing page teh mah kiamat ieu mah. Kenapa Ibu? Dia beranggapan gitu. Karena mereka sudah merasakan pan ieu berita teh Pak geus diumumkeun ieu teh. Ai urang mah ieu teh berita, ai marenah mah pelaku. Pusing teu? Wis gagah euy. Urang mah berita, manehna mah pelaku. Ke berarti apa teh berita ieu? Nu jadi pelaku. Tahu berarti lamun geus Dajjal mati, Yajuj mati, berarti naon? Kedap deui? Tahu mereka teh akhirna naon? Ieu duit hayang sedekah, tapi teh aya tah kitu bikeun ka dieu tuh. Urang lagi geus eueuh. Tah gitu ieu teh kehidupan teh. Akhirna naon? Umat Islam teh yang sedekah we ari ibadah, geus ari ibadah teh Pak kumaha tiba-tiba. Nah dinya balik deui Pak orang soleh beranak-anak. Tah orang soleh ieu maka datanglah Pak angin semeliwir. Marawat nah kana hidung. Kepa tah orang soleh mawat ieu anu karapi anu hirup mah tah berdegong iya di dia Pak moal aya salat moal aya ibadah haji zakat moal aya tah beringasna kumaha lamun jelema teu ngarti agama sok makana di dieu muncul Pak perampok anu luar biasa bengisna eta ceritana teh tos kitu kumaha kayak pemisahan aya Pak terus barobo nu hayang serima bobo nah pas bobo teh nah sepagi-pagi jadi monyet sohi ayeuna mah Pak jelema keneh ngan kalakuan juga monyet ayeuna mah. Besok mah monyet beneran. Dah jadi monyet. Engke aya hadisna Pak. Itulah akhir zaman. Nu ceuk urang asa mau mungkin ke mungkin sadayana. Tah ieu Pak kehidupan akhir zaman teh sieuna teh. Halo. Kunaon? Terus sieun nya. Sieun kana teu boga duit sieun ieu.
Mananya sieun teu boga duit atau sieun ieu? Sieun nu mana? Nu ieu. Teu percaya. Sieun ieu atau sieun teu boga duit? Teu percaya. Sieun teu boga duit meureun. Soak Bu iem. Ya. Ibu. Tuh tingali. Loh, Bapak Ibu. Persib. Beki eleh euy 3-0. Tuh, lihat Bu. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Tuh, maka kumpulkan hamba-hambaku ke Gunung Tur Sina. Di mana Bu? Palestina atau di Mekah? Di Mesir. Nyambung atau tidak? Karunya baiklah tenan naon. Lain punya aya menyebutkan Gunung Tur itu di Palestina, menyebutkan itu. Ya malah Gunung Tur Sina, tapi Gunung Tur aya ngomong gitunya. Ya. Tuh, kemudian Allah mengutus Ya'juj dan lihat, mereka datang ke setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tiberias. Di zaman Ya'juj Tiberias gesaat. Tangke ya kita terangkan kapan-kapan ya. Mereka minum air itu, lalu orang belakangan dari mereka berkata, da baheula gunung danau ieu teh loba bacaina, tapi ku Ya'juj datang membea kabeh tuh tingali. Bakat pusarakah Nabi Isa pun dan para sahabatnya dikepung tuh tingali, dikepung. Sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada duit 100 dinar. Naon maksudna? Kepala seekor sapi itu lebih berharga daripada 100 dinar milik seseorang. Naon maksudna? Lain. Maksudna mah lain. Maksudna mah lamun aya nu boga sapi hiji bae kurang dibeli 100 dinar ge. 100 dinar teh 1 dinar teh 4,5 juta lah ayeuna mah. Anggap 5 juta nya 100 kalikeun 5 juta berapa? 500 juta. Manya aya sapi 500 juta atuh. Bae tah dibeli. Kenapa? Karena ieu sapi dikumahakeun. Parabkeun deui wae. Ditumpakan pakai kabur Ibu. Makanya tadi kan seekor sapi lebih berharga daripada duit. Duit pek mere eta sapi kadikeun pakai kabur. Kenapa? Da kekepung atuh. Sok Ibu kelumpat ka mana dikepung? Ka mana Ibu? Nyumput benang. Berarti naon? Ya kabur teh ya deui. Pas kabur ge benang. Makanya Nabi Isa teh sieun ka tukang mundur. Makanya minta ka Allah naon? Ya Allah turunkan tentaramu. Ari bae lawan kumaha make ieu? Allahumma barik lana kumaha? Atau baca ayat kursi, Allahu la ilaha gitu maksudna. Lanjutkan Tuh, tingali. Makanya kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah tuh. Jadi lain naon? Lain ngalawan, tapi ngadong ada terus buku moal bisa lamun ku ngelawan mah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Berarti naon? Sadunia mati. Kemudian kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk bangkai itu. Berarti naon? Teu aya satu jengkal, berarti naon? Bangkai sadayana. Nah, terus gitu tuh. Selanjutnya Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa, ya Allah, abi teh tekiat ieu mah teh bau bangkai jeung bau busuk teu kuat. Maka Allah mengutus seekor burung yang lehernya bagaikan leher unta. Tuh, lain burung unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Nya, teruskeun. Tuh, tingali. Terus gitu ya Ya'juj maut sadayana. Maka Nabi Isa hidup tenang dan nyaman 40 tahun. Tah gitu. Tadi dia baru ibadah haji. Sip. Teruslah di atas menangnya Nabi Isa naginya. Ibu posisi di mana? Duka di alam kubur. Duka barang yang ieu.
duka bala dajjal wallahu alam. Makanya keimanan yang akan menentukan. Siap ibu? Nyata ieu mah Quran. Ustad, ibadah ge can bener geus aya musuh ieu da emang kitu. Acan musuh urang teh setan, acan Yahudi, acan Nasrani, acan ieu. Nya, daripada ibu geus teu kuat lah mending maot we atuh. Da moal kuat jeung ieu mah. Tuh nya. Tuh tinggali. Tangke lah kapan-kapan kita cerita ya, Ibu. Tuh, dari Ya'juj mah maot nate bukan ku Nabi Isa, tapi ku Allah ya. Tuh, punya sip ieu seurkeun itu. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah mewafatkan disolati oleh kaum muslimin. Disolatkan Nabi Isa teh. Tah, Ibu, muncullah pertanyaan, kenapa Ustaz atau Nabi Isa yang berperan bukan Rasulullah? Karena yang teka-teki selama ini muncul, apakah Nabi Isa itu Tuhan, akan kejawab hari ini bahwa Nabi Isa suatu saat nanti mati dan disolati. Berarti bahwa Nabi Isa itu manusia biasa, sengaja ku Allah diturunkan terakhir teh. Ame teka-teki teh terjawab semuanya. Si Bapak Ibu siapnya? Tos jelas? Kunaon Ibu? Geus teu kudu ngemutan ieu, geus teu kudu bisi stres kata. Ayeuna mah ngemutan mah cik salat sing bener we nya, saum sing bener, didik adak sing bener. Da ieu mah pasti terjadi. Ngan duka terjadina iraha. Buah kealaman ku urang, buah kealaman ku budak urang, ngan yakini ieu mah pasti terjadi. Sip? Oke, Robana la tuji kulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.